Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stani Sanders dengan NIM 21G10063. Di mata kuliah pendidikan agama kali ini saya akan melakukan beberapa pembahasan. Sebelum kita melakukan pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa dengan cara agama saya, yaitu agama Islam. Yang lain bisa berdoa menurut agama dan ucapan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Inti dari video pembahasan yang pertama adalah membahas tentang mengasihi teman-teman yang berbeda budaya dan berbeda agama. Apabila kita mencintai agama kita, kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan agama lain dan menciptakan suasana yang damai. Menurut saya, mengasihi teman-teman yang berbeda agama atau berbeda budaya adalah suatu keharusan. Karena apa? Pada dasarnya manusia diberi kemampuan untuk mengasihi orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah melarang untuk mengasihi orang-orang yang berbeda. Sebagai warga negara yang baik pun kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan itu kita bersama-sama harus menanamkan jiwa toleransi dan cinta kasih terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang ada, agar tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, dan harmonis. Yang kedua, makna pengampunan dalam agama saya, yaitu agama Islam, adalah sebesar apapun dosa manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Akan tetapi ada suatu syarat, yaitu bahwa orang yang berdosa tersebut mau mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun atau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita baca dalam kitab sebagai berikut. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, inti dari video penjelasan yang kedua adalah kasih dan pengampunan bisa membuat penyakit dan menyerang fisik. Dikarenakan jika kita tidak memiliki kasih dan pengampunan, maka akan menimbulkan beban pikiran, dendam, dan juga pikiran buruk yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh pengampunan dalam Al-Quran adalah, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Lahirnya kemampuan manusia untuk mengampuni kedepannya dimulai dari diri kita sendiri. Apabila kita lemah lembut dan saling memaafkan, maka orang-orang niscaya kita akan hidup rukun dan harmonis. Selanjutnya, dengan adanya nilai-nilai yang ditunjukkan oleh MKR Sukija Pranata seperti toleransi, pantang menyerah, dan kebangsaan terhadap tanah air dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, MKR Sukija Pranata mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai itu merupakan sarana pemersatu bangsa, di mana kita harus memiliki prinsip kesatuan, kebebasan, dan kasih yang merupakan moto MKR Sukija Pranata, yang dalam bahasa Latin berbunyi in necessaris unitas in dubiis libertas in omnibus caritas, yang diterjemahkan dengan arti, dalam perkara yang masih bimbang haruslah ada kemerdekaan, dalam perkara yang perlu dan penting haruslah ada persatuan, dalam segala perkara haruslah ada kecintaan. Sehingga dalam menunjukkan bahwa kita harus dapat merubah dan melakukan sebuah revolusi mental dengan mengambil dan meneladani tokoh-tokoh besar seperti MKR Sukija Pranata dan para pejuang kemerdekaan bangsa ini.
Dengan ini, MKR Sugica Pranata mau menunjukkan bahwa sebagai pemimpin Indonesia haruslah menghargai dan menjunjung Pancasila dan berkorban demi kemerdekaan bangsa dan berani untuk menjauhi korupsi serta toleran terhadap warga masyarakat di Indonesia. Itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan doa untuk menutup pembahasan kali ini. Apabila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu murni karena kesalahan saya sendiri. Untuk mengakhiri pembahasan kali ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa dengan cara muslim. Yang lain bisa berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Yang artinya, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Amin. Sekian dari saya, Stanley Sanders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.